Kali ini aku dan teman-teman akan menjelaskan tentang trias politika. Selamat menyaksikan ya. Apa ya trias politika itu? Yuk tanya Rizky. Rizky. Ada apa? Kamu tahu nggak apa trias politika itu? Tahu. Trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Itu artinya. Lalu lembaganya ada berapa? Ada banyak. Apa saja, sebutkan dong. Yang aku ketahui ada 3, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Makasih ya Rizky. Iya. A few moments later. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Tugas eksekutif lembaga eksekutif akan dibacakan oleh ahli. Tugas lembaga eksekutif. Yang nomor 1, pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. 2, penyusunan kebijakan, mengembangkan dan merumuskan kebijakan publik yang akan dilaksanakan. 3, pengelolaan anggaran. Dan mengelola anggaran untuk keperluan pemerintah. 4, penyelenggaraan administrasi publik, mengelola administrasi dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. 5, representasi, mewakili negara dalam melakukan negosiasi dengan negara lain. 6, penegakan hukum, menjamin penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi lembaga eksekutif. Nomor 1, pelaksanaan kebijakan. Melakukan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan legislatif. 2, menyusun rencana dan program, merumuskan rencana dan program kerja untuk mencapai tujuan pemerintah. 3, pengelolaan sumber daya, keuangan dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas. 4, penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 5, negosiasi dan diplomasi, mengelola hubungan luar negeri dan bernegosiasi dengan negara lain untuk kepentingan nasional. 6, penegakan hukum dan keamanan, menjamin keamanan dalam negeri dan penegakan hukum bagi masyarakat. Selanjutnya wewenang dan undang-undang yang telah dibacakan oleh Rizky. Wewenang lembaga eksekutif. Yang pertama, pelaksanaan undang-undang, menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. 2, pengelolaan anggaran, menyusun, mengusulkan, dan mengelola anggaran negara. 3, pembuatan kebijakan, merumuskan kebijakan publik dan rencana strategis untuk kepentingan negara. 4, menunjukkan pejabat, mengangkat dan memperhentikan pejabat pemerintah termasuk menteri dan kepala lembaga. 5, penyelenggaraan pelayanan publik, mengatur dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 6, hubungan internasional, mewakili negara dalam hubungan diplomatik dan negosiasi dengan negara lain. 7, penegakan hukum, melaksanakan tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri. Dalam PP 1945 halaman 4, beberapa pasal yang mengatur lembaga eksekutif adalah: 1, pasal 4 menyatakan bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif. 2, pasal 5 mengatur bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan memiliki hak veto. 3, pasal 6 mengatur syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. 4, pasal 10 menyatakan bahwa presiden mengangkat dan menunjukkan menteri-menteri. 5, pasal 17 menjelaskan tentang pembentukan kabinet presiden. 6, pasal 20 mengatur bahwa presiden mengajukan RUU tempat dari DPR. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Tugas dan fungsi lembaga legislatif akan dibacakan oleh Damia. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Tugas lembaga legislatif: 1, membuat undang-undang, merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. 2, pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. 3, penganggaran, mengusulkan dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara. 4, mewakili rakyat, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses legislatif. 5,
memutuskan kebijakan publik, berpartisipasi dalam membahas isu-isu penting yang mempengaruhi kepentingan publik. 6. Menetapkan kebijakan luar negeri, memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah. Fungsi lembaga legislatif: 1. Membentuk undang-undang. 2. Menyusun dan mengesahkan APBN. 3. Mengatasi kinerja lembaga eksekutif. Wewenang lembaga legislatif dan pasal-pasal yang ada di lembaga legislatif akan dibacakan oleh Anjani. 4. Wewenang lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD. MPR memiliki wewenang mengubah dan menerapkan UUD serta melantik presiden pasal 3. DPD memberikan usulan terkait undang-undang tertentu dan mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah pasal 22D. DPR memiliki wewenang membuat undang-undang pasal 20. Pasal yang terkait dalam UUD 1945. Pasal 31. Wewenang MPR mengubah dan menerapkan UUD serta melantik presiden. Pasal 22D. Wewenang DPD di dalam legislatif. Pasal 20. Kekuasaan DPR dalam bentuk undang-undang. Pasal 19. Pengaturan tentang DPR. 3. Lembaga yudikatif. Tugas dan fungsi lembaga yudikatif akan dibacakan oleh Menteri. Lembaga yudikatif. Tugas lembaga yudikatif: 1. Penegakan hukum. Menegakkan hukum dengan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam proses hukum. 3. Penyelesaian sengketa. Menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat baik antara individu kelompok maupun antara individu dengan negara. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Memberikan keputusan yang adil. Mengeluarkan keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku seperti prinsip keadilan. 6. Interpretasi hukum. Memberikan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi lembaga yudikatif: 1. Penegakan hukum. Mengadili dan memutuskan perkara untuk memastikan hukum ditegakkan. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Melindungi dan menjamin hak asasi setiap individu dalam proses hukum. 3. Penyelesaian sengketa. Menyelesaikan konflik dan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara baik di tingkat perdata maupun pidana. 4. Pengawasan hukum. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menilai keabsahan tindakan pemerintah. 5. Interpretasi hukum. Memberikan penafsiran terhadap undang-undang untuk menjamin penerangsangan yang konsisten dan adil. 6. Mendukung prinsip keadilan. Mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Wewenang dan pasal yang berkaitan akan dibacakan oleh Excel. Wewenang lembaga yudikatif: 1. Mengadili perkara, memutuskan perkara yang dilanjutkan ke pengadilan, baik data maupun pidana. 2. Memafsirkan hukum, memberikan tafsir terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. 3. Memutuskan sengketa, menyelesaikan sengketa antara individu, kelompok, atau antara individu dengan negara. 4. Mengawasi pelaksanaan hukum, menilai kebebasan tindak pemerintah dan memastikan keputusan terhadap hukum. 5. Menerbitkan putusan, mengeluarkan putusan yang bersifat meningkatkan dan harus diikuti oleh semua pihak. 6. Melindungi hak asasi manusia. Pasal yang 1. Menegaskan bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang merdeka yang bertugas untuk menyelenggarakan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. 2. Pasal 24 mengatur tentang Pasal 24B mengatur tentang mahkamah konstitusi yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan memutuskan sengketa pemilihan umum. 4. Pasal 25 mengatur tentang pengadilan lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pasal 8 sampai
21. Pasal 8. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas tindakan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 9. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kekuasaan tertinggi Presiden atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 12. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pengumuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang gratifikasi sanksi yang diberikan adalah pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling sedikit 4 tahun, penjara paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 200 bulan dan paling banyak 1 miliar. Pasal 13. Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tentang kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan kepentingan yang memaksa. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak istimewa Presiden untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi. Pasal 15. Konstitusi ini melarang diskriminasi hanya atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir atau salah satu perkara. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Pasal 17. Kekuasaan Presiden tidak terbatas karena dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Pasal 18. Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 19. Untuk menentukan dan diatur oleh pemerintah diadakan daftaran anak di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan pemerintah peraturan pemerintah. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bunyi Dewan Perwakilan Rakyat DPR memegang kekuasaan berundang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 21. Pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri serta menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lain.